Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini yang akan kita pelajari adalah lanjutan dari kingdom yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu adalah kingdom Plantae. Nah, kingdom Plantae itu secara garis besar kan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah tumbuhan yang dia tidak berpembuluh, dan yang kedua adalah tumbuhan yang berpembuluh. Yang tumbuhan yang tidak berpembuluh itu adalah cuma satu kelompok, yaitu adalah kelompoknya lumut atau Bryophyta. Nah, sedangkan tumbuhan yang berpembuluh ada dua, yaitu tumbuhan paku, dan yang kedua adalah Spermatophyta atau tumbuhan yang berbiji. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah berarti bagian dari kelompok Tracheophyta atau tumbuhan yang berpembuluh atau yang memiliki xilem dan phloem. Tapi yang masih sederhana yaitu adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, contoh Pteridophyta adalah di sini. Biasanya kalau kalian sering main ke hutan, misalnya ke alas sendander itu, coba perhatikan di samping-samping jalan, itu biasanya akan ada pohon-pohonan yang mungkin sudah agak tua. Kalau pohon yang muda biasanya agak jarang ditemukan. Nah, itu biasanya ada nempel tumbuhan yang daunnya majemuk seperti ini. Ini namanya daun majemuk ya. Dalam satu tangkai ada banyak daun, itu namanya daun majemuk. Nah, biasanya kayak gini dan kemudian dia memiliki geragih atau stolon yang saling nyambung. Dan akarnya berada di bagian bawah dari stolonnya. Itu namanya adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku, itu salah satu contohnya. Ada banyak tumbuhan paku dan berbeda-beda bentuknya. Nah, contohnya lagi biasanya kalau kalian main ke Batu, Malang itu, di samping-samping jalan biasanya banyak sekali ditemukan paku. Yang bahkan ukurannya bisa jauh lebih besar dibandingkan paku-paku yang ada di sini. Karena kondisi lingkungannya sangat mendukung untuk pertumbuhan. Nah, ini biasanya banyak di hutan. Atau mungkin di samping rumah itu juga ada. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah ciri umumnya. Ciri umum dari paku yang pertama, karena dia termasuk dalam Tracheophyta atau tumbuhan berpembuluh, maka otomatis dia memiliki jaringan pengangkut. Itu ciri yang pertama. Jaringan pengangkut itu apa? Yaitu adalah xilem dan phloem. Xilem dan phloem ini fungsinya jelas berbeda ya. Kalau xilem adalah untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah, kalau yang phloem berarti adalah mengangkut zat fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya ciri umum dari paku yang kedua yaitu adalah dia termasuk ke dalam kormus, tumbuhan kormus atau tumbuhan yang sudah dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daunnya atau sudah memiliki organ yang sejati. Nah, disebut jati karena apa? Karena sudah bisa dibedakan. Oh, ini loh yang namanya akarnya. Oh, ini yang namanya batangnya. Dan ini daunnya. Berbeda kalau pada misalnya pada alga. Kalau kalian nemu alga di laut, coba kalian perhatikan. Mulai dari ujung daun sampai ujung akarnya, yang seperti akar itu, maka memiliki warna yang sama dan struktur maupun penyusunnya masih sama. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai kormus. Maka namanya kebalikan dari kormus adalah talus. Kalau kormus artinya dia sudah bisa dibedakan. Kalau yang talus berarti belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Selanjutnya, alat reproduksi aseksualnya yaitu adalah berupa spora. Nah, spora inilah yang biasanya ada di bagian belakang daun. Nah, biasanya terdapat pada paku yang dia sudah dewasa. Kalau pada paku yang masih muda, yang daunnya masih warna hijau muda itu atau yang masih kecil, biasanya belum ditemukan atau belum matang biasanya. Sporanya masih sangat sedikit. Selanjutnya, spora ini dihasilkan oleh yang namanya sporofil. Nah, ini pengetahuan lagi. Jadi, daun pada tumbuhan paku itu ada dua. Sayangnya tidak tertulis di sini ya. Nah, ini keyboardnya agak rusak, jadi susah nulisnya. Oke, sambil ditulis saja ya, berarti di buku sambil mendengarkan. Jadi, daun pada tumbuhan paku itu ada dua. Yaitu yang pertama namanya adalah sporofil.
Yang kedua namanya adalah tropofil. Sporofil itu adalah daun yang berfungsi untuk menghasilkan spora. Itu sporofil. Disebut juga sebagai daun yang fertil atau subur untuk menghasilkan spora. Karena dia menghasilkan spora sehingga disebut sebagai subur. Yang kedua adalah tropofil. Kalau tropofil ini adalah daun yang spesifikasinya khusus untuk kegiatan metabolisme, utamanya adalah fotosintesis. Jadi kalau yang tropofil adalah untuk menghasilkan makanan, kalau yang sporofil adalah untuk menghasilkan spora. Jadi kalau sporofil disebut sebagai daun fertil, kalau tropofil berarti disebut sebagai daun steril atau daun yang mandul atau daun yang tidak subur. Itu ciri yang keempatnya. Kemudian ciri yang kelima dari paku adalah dia mengalami pergiliran keturunan atau namanya adalah metagenesis, sama seperti lumut. Dimana kalau pada paku fase sporofitnya itu lebih dominan daripada fase gametofit. Jadi kebalikan dari tumbuhan lumut. Kalau tumbuhan lumut berarti fase gametofitnya dia lebih dominan daripada fase sporofit. Dimana seperti yang kita pelajari kemarin, kalau sporofit dari lumut itu dia numpang di atasnya fase gametofit. Nah sementara usianya dia lebih pendek. Jadi ketika numpang itu setelah dia mengeluarkan spora, maka fase sporofit ini akan mati. Sedangkan fase gametofitnya masih bisa untuk terus hidup. Itu perbedaannya. Nah kalau pada paku, nanti akan kita pelajari di belakang, akan dijelaskan bahwa fase sporofit dari paku ini, dia usia hidupnya jauh lebih panjang dibandingkan fase gametofitnya. Nah ini gambar dari spora ya. Dari spora itu selalu terdapat di dalam yang namanya sporangium. Nah sporangium kalau pada paku biasanya tersusun dalam susunan berderet seperti ini. Jadi dalam satu, namanya adalah sorus ini. Satu bulatan ini namanya adalah satu sorus. Nah dalam satu sorus ini ada banyak sporangium dan yang masing-masing sporangium itu akan menghasilkan banyak spora. Jadi ada spora terdapat dalam sporangium, sporangium berkumpul membentuk sorus. Sorus berkumpul membentuk yang namanya sori. Sorus dalam jumlah yang banyak atau jamaknya disebut sebagai sori. Nah ini kalau dipotong secara melintang, dalam satu sorus itu ada bagian seperti ini. Utamanya adalah ini, bagian anulus, bagian untuk penutup dari sporangiumnya. Kemudian ada indisium, ini yang penting. Indisium ini kalau ada enggak ya gambarnya ini. Indisium adalah yang bentukan seperti ini. Lapisan penutupnya, itu namanya adalah indisium. Nah ini adalah sporangiumnya, dalam sporangium ini ada sporanya. Nah sporanya itu ketika waktunya untuk keluar, dia akan bisa keluar dari sporangium dengan cara dia bisa membuka bagian penutupnya, itu namanya adalah anulus itu. Anulus adalah sel-sel yang ada di bagian ini. Dan sporanya akan keluar. Nah, sekarang adalah metagenesis dari Pteridophyta. Nah, metagenesis dari Pteridophyta kita mulai dari sini. Yang pertama di bagian di fase gametofit. Gametofit berarti adalah fase yang dia menghasilkan gamet atau sel kelamin. Nah, seperti pada lumut kemarin namanya masih sama, yaitu antheridium dan archegonium. Kalau antheridium adalah yang menghasilkan gamet jantan atau sperma, kalau archegonium adalah yang menghasilkan gamet betina atau sel telur atau ovum. Nah, ketika ini sudah matang, kemudian dihasilkanlah sperma dan ovum. Sperma ini dengan bantuan air, dia akan bisa membuai ovum yang berada di dalam archegonium. Sehingga terjadilah fertilisasi dan terbentuklah zigot di situ. Nah, kemudian dari zigot itu akan berkembang menjadi sporofit yang masih muda,
Yang sporofit muda ini biasanya akan masih nempel di atas gametofitnya, tetapi gametofit ini umurnya tidak lama. Nah, ini bedanya dengan lumut. Kalau pada lumut, gametofitnya justru yang hidupnya lebih lama, kalau pada paku, sporofitnya yang hidupnya lebih lama. Itulah kenapa dikatakan kalau pada paku, fase sporofitnya lebih dominan. Nah, tumbuh menjadi sporofit yang muda. Kemudian dari sporofit muda akan berkembang menjadi sporofit yang dewasa atau yang matang. Nah, berarti kalau dari zigot sampai sporofit ini belum terjadi meiosis, maka dari zigot ini masih 2N, ini juga 2N, ini juga 2N. Nah, kapan kemudian sporanya itu dia menjadi N adalah ketika berada di dalam sporangium. Dalam proses pematangannya, spora ini akan mengalami meiosis sehingga kromosomnya akan terbagi menjadi 2. Sehingga jadilah spora yang dia N. Nah, ini warnanya biru. Ini N. Spora ini kemudian berkecambah menjadi yang namanya protalium. Kalau pada lumut namanya adalah protonema. Dan jadilah gametofit muda. Nah, gametofit muda akan berkembang menjadi gametofit yang dewasa. Gametofit dewasa akan menghasilkan 2 alat perkembangbiakan yang berbeda, yaitu adalah antheridium dan archegonium. Dan siklus dimulai lagi. Itu ya. Ini sama aja. Jadi tumbuhan gametofit menghasilkan archegonium dan antheridium. Mana ini? Ovum dan sperma, kemudian terjadi fertilisasi dengan bantuan air, terbentuklah zigot, tumbuhan sporofit, kemudian menghasilkan spora. Spora berkecambah menjadi protalium, dan protalium menghasilkan tumbuhan yang gametofit. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi dari Pteridophyta. Pteridophyta atau tumbuhan paku itu terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, yang saya sebutkan ini adalah kelompok diurutkan dari yang paling yang paling modern sampai nanti yang terakhir berarti adalah yang paling kuno. Yang pertama adalah Pteridopsida atau paku sejati. Paku sejati ini adalah paku yang mendominasi di zaman sekarang. Ini paku paling modern ya. Disebut juga sebagai paku sejati ya. Nah, paku sejati ini biasanya berdaun lebar dan banyak ditemukan di daerah-daerah dengan altitude yang tinggi atau ketinggian di atas permukaan lautnya yang tinggi. Contohnya adalah di dataran tinggi Batu atau yang lain. Di gunung-gunung biasanya juga banyak. Nah, ciri dari Pteridopsida ini yang ciri yang pertama dia masih mengikuti ciri umum dari paku, yaitu dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Kemudian, nah ini yang membedakan dengan yang lain, sporanya ini dihasilkan pada sporofil atau daun yang berfungsi untuk menghasilkan spora. Terutama di bagian bawah daunnya. Makanya daunnya ini biasanya kalau dibalik, maka terdapat yang namanya sori tadi itu kan, bentukan bulat-bulat yang berwarna kuning, kecoklatan tadi itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ciri yang paling khusus atau ciri khas dari Pteridopsida, paku sejati ini adalah ketika dia masih muda daunnya, itu akan tumbuh menggulung. Nah, bentukan seperti ini namanya adalah Circinatus. Circinatus. Nah, contoh spesies dari paku ini adalah Pteris, kemudian Adiantum suneatum atau paku suplir, dan semanggi atau Marsilia. Nah, ini sorus dan bentukan spora. Ini di bagian bawah daun, ini nempel seperti ini. Bagian penutupnya namanya adalah Indicium. Spora berada di dalam sporangium ini, yang ditutupi oleh yang namanya anulus, sel-sel yang berjejer di bagian luarnya ini. Nah, ketika spora ini matang, spora yang dia 1N matang, maka akan dikeluarkan dari sporangium
dan berkecambah menjadi protalium. Nah, ini contohnya paku yang subur. Yang kedua, kelompok paku yang kedua yaitu adalah Lycopsida. Lycopsida ini memiliki nama lain yaitu adalah paku kawat. Nah, kenapa dikatakan paku kawat? Karena dia mirip seperti kawat yang berduri bagian daunnya. Jadi mirip-mirip seperti kayak apa namanya? Kayak cemara. Kayak daun cemara yang ada di depan kelas 10 itu. Seperti itu. Cuman hanya dia tumbuh kecil. Nah, ini ciri khusus dari Lycopsida atau paku kawat ini. Yang pertama adalah dia memiliki daun yang berukuran kecil atau mikrofil. Berarti kalau besar namanya adalah makrofil. Sporanya dihasilkan oleh yang namanya strobilus. Nah, strobilus itu secara definitif adalah kumpulan sporofil atau daun yang menghasilkan spora ini, yang kemudian tersusun menjadi berbentuk kerucut seperti ini. Jadi satu berbentuk kerucut. Sehingga bisa kita bedakan sporofilnya berada di sini, sedangkan tropofil atau daun yang berfungsi untuk menghasilkan makanan dari fotosintesis berada di sini. Ini sporofil. Jadi sporanya ada di sini. Nama bentukan seperti janggel jagung ini namanya adalah strobilus atau kerucut itu. Nah, pada paku kawat yang khusus contohnya adalah Selaginella itu ada dua macam spora, yaitu adalah spora jantan, yaitu adalah mikrospora, sedangkan yang betinanya adalah megaspora. Nah, ini mikrospora akan berkembang menjadi gametofit yang jantan, sementara yang megaspora akan berkembang menjadi gametofit yang betina. Nih, strobilus kalau di zoom bentukannya seperti ini. Dan di bagian dalamnya seperti ini ada mikrosporangium. Ini ada mikrosporangium dan megasporangium. Sangat jauh berbeda. Nah, ini tidak akan langsung untuk terjadi fertilisasi ya, karena keduanya ini adalah spora, jadi nggak bisa berfertilisasi. Jadi ketika matang ini akan keluar, akan terlepas dari sporangiumnya dan tumbuh menjadi gametofit yang betina untuk megaspora. Yang mikrospora akan menjadi gametofit jantan. Baru kemudian dari gametnya itu yang kemudian akan terjadi fertilisasi. Nah, sporofilnya yang mana? Sporofilnya adalah bagian yang menutupi sporangiumnya ini. Ya, ini kalau di belah tengah akan terbentuk seperti ini. Yang ketiga yaitu adalah Sphenopsida atau yang namanya adalah paku ekor kuda. Biasanya paku ekor kuda ini ada di banyak bagian rawa-rawa atau perairan darat. Bentuknya memanjang, jadi seperti bambu-bambu kecil gitu. Kemudian di bagian ujungnya itu ada bentukan strobilus seperti ini. Itulah kenapa alasan dia disebut sebagai paku ekor kuda. Memanjang, kemudian bagian ujungnya itu ada kayak bentukan seperti ujung ekor kuda. Yang mana sebetulnya itu adalah strobilus atau bagian yang menghasilkan spora. Ciri yang kedua, kalau yang pertama tadi hidup di daerah subtropis, terutama di rawa, kemudian memiliki daun mikrofil. Nah, ini mikrofilnya ada di sini, daun yang kecil. Kemudian spora dihasilkan oleh strobilus, berada di sini, batang keras, berongga dan mengandung silika. Zat silika. Ini kalau unsur kimianya, kalau di tabel periodik unsur itu silika berarti Si. Coba dicari unsur yang kodenya adalah Si. Contohnya adalah Equisetum palustre. Nah, ini bentuknya seperti bambu yang kecil itu, kemudian bagian ujungnya ada strobilusnya. Nah, daunnya itu tidak kelihatan karena dia merupakan mikrofil atau daunnya berukuran kecil dan berruas-ruas seperti ini. Jadi di bagian antar daunnya ini, jadi daunnya cuma ada di bagian sini. Itu ada
bagian ruas-ruas yang berbeda. Nah, kalau strabiliusnya dibelah, kemudian kelihatan bagian dalamnya, maka di dalamnya ini ada spora-spora yang kecil gitu. Yang ketika dia sudah matang bisa dikeluarkan dari strabiliusnya. Yang terakhir adalah Silopsida atau paku purba. Nah, kalau paku purba ini tentunya sesuai dengan namanya, dia adalah paku yang pertama kali muncul atau keanekaragaman paku yang paling kuno, yang paling pertama ada. Nah, ini sudah banyak yang punah spesiesnya. Kalau tidak salah, menurut buku klasifikasi, hanya sekitar 300 jenis paku purba yang masih ada di bumi, yang masih bisa hidup. Sisanya sudah punah semua. Yang pertama, ciri dari paku purba ini daunnya mikrofil. Jadi ketiga paku tadi, mulai paku kawat, paku ekor kuda, paku purba, itu semuanya adalah mikrofil atau berdaun kecil. Hanya satu jenis paku, yaitu Pteridopsida atau paku sejati yang memiliki makrofil atau daun yang berukuran besar. Batangnya bercabang dikotom. Dikotom artinya dua-dua seperti ini. Jadi nggak mungkin bercabang tiga. Kalau kalian perhatikan ini bercabang dua, cabangnya bercabang dua lagi, cabang yang ini juga bercabang menjadi dua lagi. Itu namanya adalah dikotom. Nah, sekaligus itu batangnya dia berwarna hijau dan berfungsi di dalam fotosintesis. Saya kira yang jenis yang tadi, paku ekor kuda, kemudian paku ini juga sama karena daunnya juga berwarna hijau, mengandung klorofil kemungkinan besar, sehingga bisa berfungsi juga di dalam fotosintesis. Nah, di mana kemudian sporanya berada? Yaitu ada di dalam sporangium. Nah, sporangiumnya ada di kotak-kotak yang berwarna, bukan kotak sih, bulatan-bulatan berwarna kuning ini. Sporangiumnya. Nama mikrofilnya ada di sini. Ini daun-daunnya yang berukuran kecil. Nah, yang ini adalah sporangium. Kayak buah, tapi ini adalah spora. Berisi spora. Contoh spesiesnya adalah Silotum nudum. Ini Silotum nudum. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bulatan ini namanya adalah, bukan namanya sih, merupakan sporangium. Di dalamnya ada spora. Nah, ketika dibelah, tampak bentukan seperti ini. Di bagian dalamnya ada banyak sekali spora. Nah, ini selanjutnya adalah manfaat dari tumbuhan paku. Biasanya digunakan sebagai tanaman hias, tapi ada juga yang dapat dimakan. Contohnya adalah marsilea atau semanggi, itu bisa ditumis. Nah, ada juga yaitu paku perairan, namanya adalah Azolla pinnata, yang dia mampu bersimbiosis dengan cyanobacteria sehingga dapat digunakan sebagai pupuk yang menghasilkan nitrogen. Nah, nitrogen seperti yang kita tahu bahwa dia penting manfaatnya untuk tumbuhan. Utamanya adalah untuk pertumbuhan di awal-awal perkembangannya. Nah, di pengobatan tradisional Cina juga banyak menggunakan tumbuhan paku ini sebagai bahan bakunya. Dan sebagian besar manfaat dari tumbuhan paku ini ternyata belum terungkapkan. Nah, ini siapa tahu kita bisa menemukan manfaat dari tumbuhan paku yang lain. Nah, ini sudah masuk ke spermata kita, saya kira cukup. Selamat belajar. Oh, belum. Iya, ada satu video, cuma 2 menit. Life cycle of fern. The plant body of fern is divided into root, stem and leaves. Nah, sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya sehingga dikatakan sebagai tumbuhan berkormus. The only aerial part of plant body. Stem is represented by underground rhizome. Rhizome is densely clothed with numerous scales or ramenta. Leaves are large, compound, and look like a branch, hence named as frond. Each leaf has a short stalk called petiole. Nah, ini petiole ini bisa dikatakan sebagai ibu tangkainya, jadi tangkai utamanya. The pinny develop on main stalk called rachis. Nah, kalau rachis ini namanya adalah tulang daun utama, karena di daun-daun yang kecil ini kan ada tulang daun lagi.
Rachis ini adalah tulang daun utama yang merupakan terusan dari petiole. which is the continuous of petiole. Leaflet with sporangia are known as sporophyles. Ini sporofil. Sporangium bears large number of spores. The sporangia are aggregated in groups called sori. Nah, ini dalam sorus. Nah, ini bagian yang saya sebutkan tadi namanya adalah anulus atau sel-sel yang menyelimuti sporangium. Dan di bagian dalamnya ini ada sporanya. Stalk ini adalah tangkai spora, The tangkai spore sporangium. is minute dark brown and tetrahedral in shape. Nah, ini meiosis, sehingga dari 2N menjadi N, dan jadilah spora itu. Nah, ketika terjadi pematangan, kemudian selanjutnya, nah, sporangium akan terbelah, dan sporanya akan terlempar, sehingga bisa berkecambah menjadi protalium. The prothallus is green and heart-shaped. The Prothallus atau flat to the protalium, root and sama bears aja. many unicellular rhizoids. On the undersurface, Antheridia and Archegonia are Nah, born. ini terbentuklah kemudian gametofit yang bisa menghasilkan antheridium maupun archegonium atau alat Antherozoids perkembangannya. swim in water by their cilia. Ini hasil dari antheridium atau spermanya, atau nama lainnya di sini disebutkan sebagai antherozoid. Nah, ini. One of the sperm fuses with the egg to form Nah, a kemudian zygote. terbentuklah, It covers itself with the cell terjadilah wall fertilisasi and is dengan called ovum. oospore. The oospore divides and redivides to form the embryo. Terbentuklah However, embrio. with the development of green leaf and root, and with the decay of prothallus, sporophyte develops into an independent plant body. Nah, itu kemudian terbentuklah sporofit. Oke, saya kira cukup. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.